Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur seringkali terdengar indah ketika hidup berjalan lancar. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melangkah lebih dalam. Bersyukur dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan. Ini bukan panggilan yang ringan, tetapi panggilan yang memerdekakan hati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan dengan seksama. Firman ini tidak berkata bersyukur untuk segala hal, tetapi bersyukur dalam segala hal. Ada perbedaan besar. Tuhan tidak meminta kita menyebut penderitaan itu baik. Tuhan mengundang kita menemukan kehadirannya di tengah keadaan apapun. Bersyukur dalam segala hal adalah sikap iman. Iman yang berkata, Tuhan, aku mungkin tidak mengerti keadaan ini, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Syukur mengalihkan fokus kita dari apa yang hilang kepada siapa yang tetap menyertai. Ketika fokus berubah, hati pun dipulihkan. Paulus menulis ayat ini bukan dari situasi yang nyaman. Ia mengenal penderitaan, penolakan, dan kekurangan. Namun ia belajar satu rahasia rohani. Syukur menjaga hati. Saat hati bersyukur, kepahitan kehilangan kuasanya, kecemasan melemah, dan damai mulai bertumbuh. Seringkali kita menunggu keadaan berubah baru bersyukur. Namun firman Tuhan mengajarkan urutan yang berbeda. Bersyukur terlebih dahulu, lalu melihat Tuhan bekerja. Syukur membuka mata rohani untuk melihat kebaikan Tuhan yang mungkin tersembunyi di balik proses. Bersyukur juga melatih kerendahan hati. Kita mengakui bahwa hidup ini anugerah. Napas hari ini, kesempatan hari ini, dan kekuatan untuk bertahan hari ini. Semuanya pemberian Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita berhenti menuntut dan mulai mempercayai. Ada hari-hari ketika ucapan syukur keluar dengan mudah. Ada juga hari-hari ketika syukur harus dipilih dengan air mata. Di kedua jenis hari itu, Tuhan berkenan pada hati yang tetap mengucap syukur. Ia tidak menuntut syukur yang sempurna, tetapi syukur yang tulus. Bersyukur tidak menghapus masalah, tetapi menguatkan kita menghadapinya. Ketika hati bersyukur, kita lebih peka terhadap pertolongan kecil Tuhan. Satu pintu yang terbuka, satu penghiburan sederhana, satu kekuatan yang cukup untuk melangkah lagi. Hari ini, mungkin ada hal yang masih berat. Firman Tuhan tidak menekan kita untuk tersenyum palsu. Firman Tuhan mengundang kita berkata jujur, lalu mengangkat hati kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Syukur karena Tuhan setia. Syukur karena Tuhan hadir. Syukur karena Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Mari kita belajar mempraktikkan syukur sebagai gaya hidup, bukan sebagai reaksi sesaat. Syukur pagi hari, syukur di tengah proses, dan syukur di akhir hari. Di sanalah kita mengalami kehendak Tuhan yang membawa damai dan kekuatan baru. Biarlah pengakuan iman kita hari ini
sederhana namun menguatkan. Tuhan, aku memilih bersyukur dalam segala hal. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah yang Engkau berikan, yang kami sadari maupun yang sering kami abaikan. Hari ini kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tolong kami melihat kehadiran-Mu di tengah setiap keadaan. Jaga hati kami dari keluh kesah dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.